Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Alit. Di video kali ini saya akan membuat pupuk organik cair untuk menambah nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, agar tanaman kita itu bisa tumbuh subur sehingga bisa berproduksi secara maksimal. Pupuk organik cair yang akan kita buat itu berbahan dasar air cucian beras dan air kelapa. Mengapa memilih air cucian beras digunakan sebagai POC? Karena dalam air cucian beras itu mengandung vitamin B1 yang berfungsi menjaga metabolisme tanaman, kemudian sebagai zat anti stres untuk tanaman dan mempertahankan tanaman agar tetap terlihat segar. Kemudian bahan yang kedua itu air kelapa. Mengapa memilih air kelapa digunakan sebagai POC? Karena dalam air kelapa mengandung vitamin, mineral, gula, dan asam amino, serta mengandung unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar, yaitu yang berupa unsur hara nitrogen, kalium, dan kalsium. Di beberapa referensi yang pernah saya baca, ternyata air kelapa itu mengandung zat perangsang tumbuh atau ZPT yang berupa giberelin, sitokinin, dan auksin. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Berikut bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, air cucian beras sebanyak 2 liter. Kemudian, air kelapa sebanyak 1 liter. Gula merah sebanyak 100 gram. Atau jika teman-teman tidak ada gula merah, bisa menggunakan gula putih sebanyak 7 sendok makan, itu setara dengan 100 gram. Penambahan gula dalam pembuatan POC ini karena gula sumber glukosa yang berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan mikroorganisme. Kemudian bahan selanjutnya yaitu 1 botol Yakult. Yakult ini mengandung mikroorganisme aktif Lactobacillus yang berupa bakteri asam laktat yang merupakan bakteri baik yang berfungsi sebagai pengurai dan bisa meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman yang bersifat ramah lingkungan. Jika teman-teman tidak ada Yakult, itu bisa menggunakan EM4 atau MOL atau mikroorganisme lokal buatan sendiri, bisa dari MOL nasi basi atau MOL kulit buah. Kemudian kita memerlukan wadah atau baskom seperti ini untuk pencampuran bahan-bahan tadi. Langsung saja kita masukkan ke dalam wadah gula merah. Kemudian gula merah ini kita hancurkan. Kalau belum lembek seperti ini, bisa diiris-iris menggunakan peso ya teman-teman. Ini kebetulan gula merahnya sudah agak lembek, jadi mudah untuk dihancurkan seperti ini. Untuk melarutkan gula merah, kita tuangkan sedikit air cucian beras. Kemudian kita aduk-aduk secara merata hingga gula merah larut semuanya. Kemudian kita tuangkan air cucian beras. Kemudian bahan selanjutnya air kelapa kita tuangkan. Kemudian Yakult kita tuangkan juga.
Kita aduk lagi. Nah, semua bahan sudah selesai kita campur, ini siap untuk difermentasi. Saya akan menambahkan juga ini susu basi, jadi ini opsional ya teman-teman, berhubung saya ini kebetulan ada susu basi. Daripada terbuang akan saya masukkan dalam pembuatan POC ini. Susu ini mengandung unsur hara kalsium yang bisa mencegah kerontokan bunga dan buah. Jadi walaupun susu ini sudah basi, tetap mengandung unsur hara tersebut ya teman-teman. Jadi akan kita tuangkan ke campuran POC ini, daripada terbuang kan mubazir. Kita manfaatkan sebagai tambahan pupuk organik ini. Nah, bahan-bahan sudah kita campur semuanya, kita aduk sekali lagi. Kemudian POC ini akan kita fermentasi dan membutuhkan wadah fermentasi berupa trigen, atau teman-teman kalau tidak ada trigen boleh menggunakan botol bekas air mineral. Nah, ini saya memakai trigen untuk tempat fermentasinya, dan kita butuhkan juga botol bekas air mineral yang ukuran agak kecil. Ini saya menggunakan ukuran 600 ml dan membutuhkan selang untuk pembuangan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Dan tutup botol trigen sama air mineralnya dimodifikasi seperti ini. Dipasang selang, kedua tutup kita lubangi dan ditutup rapat dengan menggunakan karet seal LPG. Tutup botol yang sudah dimodifikasi ini anti meledak, jadi kita tidak usah repot-repot tiap hari membuka tutup botol saat proses fermentasi. Baik teman-teman, langsung kita masukkan POC ini untuk difermentasi ke dalam trigen. Semuanya kita masukkan ya. Nah, sudah kita tuangkan semuanya. Kemudian trigen kita tutup dengan tutup botol yang sudah dimodifikasi. Untuk pembuangan gasnya ini kita isi botol air mineral yang ukuran kecil dengan air agak penuh. Kemudian kita pasangkan tutupnya dan selang ini menyentuh air. Kemudian kita tutup rapat juga trigennya dengan selang tidak menyentuh POC-nya ya. Jadi menggantung, tidak sampai tercelup di POC yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tutup rapat. Nah, sudah rapat seperti ini. POC ini akan kita fermentasi selama 14 hari. Kita taruh di ruangan yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Proses fermentasi POC ini anaerob, jadi tidak ada celah udara yang masuk ke dalam trigen fermentasi. Setelah difermentasi selama 14 hari, POC ini baru bisa kita gunakan. Penggunaannya dengan cara dikocor ke tanaman dengan dosis 20 ml hingga 30 ml dicampur dengan 1 liter air. Intensitas pengocoran menggunakan POC ini bisa 1 minggu 1 kali. POC ini bisa digunakan pada tanaman sayur dan buah, baik di masa vegetatif maupun di masa generatif. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan POC ini akan saya praktekkan di video berikutnya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya tentang pembuatan POC yang berbahan dasar air cucian beras dan air kelapa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.